Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan kali ini kami akan menjelaskan pembahasan soal dari materi Activity Based Costing, Activity Based Management, dan Cost Volume Profit. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami. Sekarang, simak videonya sampai habis ya. Saya Dwi Pratiwi, saya dari kelompok 1 akan membahas mengenai soal activity based costing untuk nomor 1, yaitu dimana pertanyaannya, misalkan biaya layanan harian dibebankan dengan hanya menggunakan hari pasien sebagai penggerak aktivitas yang juga merupakan ukuran keluaran. Berapa tarif harian dengan menggunakan pendekatan tradisional berdasarkan unit pada pembebanan biaya? Yaitu tarif harian berdasarkan pendekatan tradisional sama dengan total biaya perawatan dibagi harian pasien. Jadi 31.450.000.000 dibagi 6.000 sama dengan 5.242.000. Jadi setiap pasien dibebankan biaya sebesar 5.242.000 per hari. Metode tradisional sendiri itu merupakan metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi dalam setiap unit. Jadi metode perhitungan biaya secara tradisional disebut juga dengan metode perhitungan berdasarkan unit. Seperti alokasi biaya overhead pabrik dalam metode tradisional itu didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau jam kerja mesin, atau juga hanya didasarkan pada volume produksi barang itu sendiri. Nama saya Nilam Sari. Di sini saya akan bahas mengenai soal ABC, yaitu nomor 2, di mana pertanyaannya adalah hitunglah tarif kelompok dengan menggunakan penggerak aktivitas yang diberikan. Langsung saja pada jawabannya. Jawabannya yaitu aktivitas ada 3: penginapan dan pemberian makan, pemonitoran, perawatan. Untuk aktivitas penginapan dan pemberian makan, biaya aktivitasnya 9 juta ditambah 9 miliar ditambah 1 miliar, yaitu 10 M, dibagi dengan kuantitas keduanya yaitu 6.000. Nah, tarif yang dibebankan yaitu didapatkan 1.667.000 per hari. Untuk aktivitas pemonitoran, yaitu biaya aktivitasnya 12 M, dibagi kuantitasnya 10.000, sehingga didapatkan tarif yang dibebankan yaitu 1.200.000 per hari. Untuk aktivitas perawatan, yaitu biaya aktivitasnya 9 M 450 juta dibagi dengan 63.000, didapatkan tarif yang dibebankan yaitu 150.000 per jam. Selanjutnya, saya Dea Yusuf Fitri Setiawan akan menjelaskan pembahasan soal Activity Based Costing nomor 3. Hitunglah beban per hari pasien untuk masing-masing jenis pasien dengan menggunakan tarif kelompok dari permintaan nomor 2. Nah, sebelum mengerjakan soal nomor 3 ini, terlebih dahulu kita melihat data permintaan yang pada soal dan juga cara penyelesaian nomor 2 untuk tarif yang dibebankan. Nah, di sini untuk menyelesaikan pada tingkat keparahan tinggi untuk penginapan dan pemberian makan, yaitu data permintaan tingkat keparahan pasien per hari dikalikan tarif yang dibebankan, yaitu 2.000 dikalikan 1.667.000 sama dengan 3.334 juta. Sedangkan pada pemonitoran, yaitu 5 juta dikalikan 1.200.000 sama dengan 6 miliar.
Untuk perawatan 40.000 dikalikan 150.000 sama dengan 6 miliar. Sehingga cara penyelesaian untuk tarif per hari yaitu total biaya perawatan dibagi harian pasien sama dengan 7.667.000 per hari. Untuk jenis tingkat keparahan sedang, pada kolom penginapan dan pemberian makanan, yaitu 3.000 dikalikan 1.667.000 sama dengan 5 miliar 1 juta. Untuk pemonitoran, 4.000 dikalikan 1.200.000 sama dengan 4 miliar 800. Untuk perawatan, 18.000 dikalikan 150.000 sama dengan 2 miliar 700, sehingga diperoleh hasil tarif per hari yaitu 4.167.000 per hari. Untuk tingkat keparahan rendah, pada kolom penginapan dan pemberian makan yaitu 1.000 dikalikan 1.667.000 sama dengan 1 miliar 667.000. Untuk pemonitoran, 1.000 dikalikan 1.200.000 sama dengan 1 miliar 200 juta. Untuk perawatan, 5.000 dikalikan 150.000 sama dengan 750 juta, sehingga diperoleh hasil tarif per hari yaitu 3.617.000 per hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madruji. Saya akan menjawab soal ABC nomor 4. Di sini ada 4 poin yang saya jawab. Yang pertama, aktivitas bernilai tambah adalah berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis. Syarat untuk aktivitas sebagai yang bernilai tambah, aktivitas menyebabkan perubahan kondisi yang tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya. Aktivitas yang memungkinkan berbagai aktivitas lainnya dilakukan. Kemudian yang kedua, aktivitas tak bernilai tambah adalah semua aktivitas selain berbagai aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis, sehingga dipandang tidak perlu dalam operasi produksi. Yang ketiga, 5 aktivitas utama berikut ini sering disebut sebagai aktivitas sia-sia dan tidak dibutuhkan, yaitu penjadwalan, perpindahan, waktu tunggu, pemeriksaan, dan penyimpanan. Kemudian yang terakhir, analisis aktivitas dapat mengurangi biaya melalui 4 cara. Yang pertama, eliminasi, pemilihan, dan pengurangan penyatuan. Itulah jawaban dari soal nomor 4. Terima kasih. Saya Gadis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ABM nomor 1. Di mana pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan activity based management, tahapan activity analis yang manakah yang dilakukan oleh konsultan, dan hal apa lagi yang harus dilakukan. Activity based management adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dipakai dengan mewujudkan nilai ini. Tahapan activity analysis sendiri yang dilakukan oleh konsultan adalah ABC atau Activity Based Costing, yang dimana model ABC ini digunakan untuk mengalokasikan semua biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa yang digunakan untuk pelanggan. Model ABC ini didasari pada konsep bahwa untuk menjalankan suatu rencana, manajemen perusahaan melaksanakan serangkaian aktivitas. Dalam melaksanakan aktivitas tersebut akan mengkonsumsi sumber daya baik berupa material, tenaga kerja, mesin-mesin, gedung, dan sebagainya. Nah, analisa activity merupakan inti dari proses value analysis, yang dimana merupakan suatu proses identifikasi, penjabaran, serta evaluasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Dan yang terakhir, hal apa lagi yang harus dilakukan? Ada 4. Yang pertama adalah mengubah dan mengolaborasi dari accounting cost centers ke dalam activity cost. Yang kedua, menggunakan analisis ABC untuk mengidentifikasi dan membedakan antara aktivitas yang memberikan nilai tambah
dan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk. Yang ketiga, menggunakan analisis aktivitas untuk melakukan pengurangan biaya operasional berdasarkan aktivitas. Dan yang terakhir, menggunakan ABC untuk analisis profitabilitas per produk dan pelanggan. Selanjutnya, saya Ayu Wulan Pratiwi. Saya akan membahas jawaban soal Activity Based Management nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita akan mengidentifikasi non-value added cost sebanyak mungkin. Jadi, di sini kita akan menghitung penghematan biaya yang dapat direalisasikan bila biaya tersebut dapat dieliminasikan. Selain itu, di sini juga menggambarkan tindakan yang akan dilakukan suatu perusahaan untuk mengurangi atau mengeliminasi non-value added activities. Nah, berikut pertama-tama seperti yang sudah tercantum di soal, berikut adalah jurnalnya, yaitu ada persiapan awal peralatan sebesar 125 juta, kemudian terdapat penanganan bahan sebesar 180 juta, kemudian pemeriksaan produk sebesar 122 juta, dukungan teknik sebesar 120 juta, selanjutnya ada penanganan keluhan pelanggan sebesar 100 juta, kemudian ada pemenuhan garansi sebesar 170 juta, penyimpanan barang 80 juta, pengekspedisian barang 75 juta, selanjutnya penggunaan bahan baku 500 juta, penggunaan listrik sebesar 48 juta, tenaga kerja untuk pemasangan manual sebesar 250 juta, tenaga kerja lainnya sebesar 150 juta dengan total cost sebesar 1.920 juta. Nah, di sini kita menghitung outputnya adalah dari total cost ini dibagi dengan total cost per unit dalam penjualan tahun lalu, yaitu sebesar 16.000. Jadi 1.920 juta dibagi dengan 16.000, di mana 16.000 ini tadi ketemu dari total cost per unit untuk penjualan tahun lalu. Kemudian hasilnya ditemukan 120.000 per unit. Selanjutnya adalah kita menganalisa pengeluaran per unit. Nah, di sini pengeluaran per unitnya sebesar 1.068 juta. Itu dibagi dengan 120, maka hasilnya adalah 8.900.000. Nah, untuk sebagai pembuktiannya itu adalah 852 juta dibagi dengan 120.000 dari total output itu tadi, maka hasilnya adalah 7.100. Sekian penjelasan dari saya, kemudian dilanjutkan di soal ABM nomor 3. Saya Nina Anggraini akan menjawab soal ABM nomor 3. Pertanyaannya di sini untuk menikmati keuntungan 4.000 per unit dan menghitung market share 50%. Market share sejumlah 120.000 unit, lalu harga jualnya 12.000. Keuntungan yang dipertanyakan adalah 4.000 per unit. Maka 14.000 dikurangi 4.000 dikali 120 unit sama dengan 1.200.000 juta. Lalu target cost per unit yaitu 10.000. Jadi pengurangan biayanya karena cost menghasilkan per unit adalah 16.000 dari penjualan tahun lalu, pengurangannya di sini 16.000 dikurangi 10.000 yaitu menjadi 6.000. Asumsi yang kedua, untuk market share sejumlah 120.000. Harga jual di sini 12.000. Keuntungannya 4.000 per unit masih sama. Jika market share naik 50%, maka 120.000 ditambah 50% dikali 120.000 sama dengan 180.000 per unit. Target cost yang diperlukan yaitu 12.000 dikurangi 4.000 dikali 180.000 sama dengan 1.440 juta rupiah.
target cost per unit 8.000, pengurangan biayanya di sini 16.000 dikurangi 8.000 sama dengan Rp8.000. Saya Jihan Erli, saya akan membahas pertanyaan mengenai ABM atau Activity Based Management yang nomor 4. Pertanyaannya, asumsikan bahwa activity analysis lebih lanjut berhasil menemukan bahwa perubahan dari manual ke automatic insertion akan menghemat Rp60 juta dari engineering support dan Rp90 juta dari direct labor. Berapakah total potensial cost reduction per unit yang dapat diharapkan dari activity analysis tersebut? Di sini saya akan menjumlah seluruh biayanya terlebih dahulu, yaitu 852 juta ditambah 90 juta ditambah 60 juta, hasilnya 1 miliar 2 juta rupiah. Dari hasil tersebut kemudian dibagi dengan total unitnya, yaitu 120.000 unit. Maka hasilnya 8.350 rupiah per unit. Jadi total potensial cost reduction per unit adalah 8.350 rupiah. Saya Fahmia Eka Safitri akan menjawab soal ABM nomor 5. Hitung pendapatan berdasarkan penjualan saat ini, harga dan biaya, kemudian hitung dengan menggunakan harga 14.000 dan 12.000. Asumsikan bahwa cost reduction maksimum dapat dilakukan. Harga mana yang akan dipilih? Yang pertama saya akan menggunakan harga jual 18.000. Jika menggunakan harga jual 18.000, penjualan 18.000 dikali 120.000 sama dengan 2.160 juta. Biaya 1.920 juta dan hasil pendapatan 240 juta. Jika menggunakan harga jual 14.000, penjualan 14.000 dikali 120.000 sama dengan 1.680 juta. Lalu untuk biaya 16.000 dikurangi 350 sama dengan 7.650. 800. Kenapa dikurangi 830? Ini karena total potensi cost reduction yang di soal nomor 4 itu totalnya 830. Jadi 16.000 itu dikurangi 850 sama dengan 7.650. Nah, lalu biayanya 7.650 dikali 120 sama dengan 918 juta. Jadi total pendapatannya 762 juta. Lalu harga jual 12.000. Jadi penjualan 12.000 dikali 120 ditambah 60. Kenapa ditambah 60? Karena di soal awal itu jika menggunakan harga jual 12.000, potensi untuk mendapat kenaikan penjualan itu sebesar 50%. Jadi 50% dari 120.000 itu 60.000. Penjualannya 12.000 dikali 180.000 sama dengan 2.160 juta. Lalu dikurangi biayanya 750 dikali 180 juta sama dengan 1.377 juta. Jadi total pendapatannya 783 juta. Jadi menurut saya cost reduction maksimum yang akan dipilih itu menggunakan harga jual 12 juta karena mendapat pendapatan yang tertinggi.
saya Indah akan menerangkan jawaban soal CPV nomor 1, yaitu menghitung jumlah masing-masing mainan agar mencapai titik impas. Diketahui di soal bahwa laba rugi dari penjualan Wars dan Dragon, yaitu penjualan Wars ada 500 juta rupiah, Dragon ada 800 juta rupiah. Kemudian diketahui biaya variabelnya untuk Wars ada 230 juta rupiah, kemudian Dragon ada 460 juta rupiah. Ketemu dengan margin kontribusinya senilai 270 juta rupiah. Kemudian untuk Dragon sendiri adalah 340 juta rupiah. Kemudian akan dikurangi oleh beban tetap untuk Wars 120 juta rupiah dan Dragon 180 juta rupiah. Kemudian memperoleh dari laba operasi sekitar 100 juta rupiah dengan harga jual untuk Wars adalah 10.000 dan Dragon 20.000. Di sini kita mencari titik impas atau BEP yang menggunakan rumus biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Untuk mencari biaya variabel per unit untuk Wars sendiri adalah dari biaya variabel dibagi total produksi per unit, yaitu 230 juta rupiah dibagi 50.000 rupiah. 50.000 rupiah ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari penjualan dibagi harga jual, sehingga diperoleh biaya variabel per unit adalah 4.600 unit. Jadi ketemu BEP Wars-nya sendiri diperoleh 22.222,22 unit. Sedangkan untuk Dragon sendiri BEP unitnya ketemu 21.176,4. Jawaban soal CPV nomor 2, yaitu menghitung pendapatan laba bersih 10% dari penjualan. Di sini kita harus mencapai target operasional, yaitu diperoleh dari penjualan sama dengan harga jual dikali kuantitas terjual. Di sini untuk 10% dikali harga jual dikali kuantitas terjual. Untuk mencari kuantitas terjual dengan rumus harga jual dikurangi biaya per unit, kemudian kembali dikurangi biaya tetap, sehingga diperoleh untuk biaya 10% kali harga terjual adalah 10.000 unit, sama dengan 5.000 kali 400 unit dikurangi 120 juta rupiah, sehingga diperoleh 4.400 unit, sama dengan biaya tetapnya 120 juta rupiah. Diperoleh per unit adalah 273 unit dikalikan dengan harga jual 10.000, sehingga untuk Wars diperoleh pendapatan 272.730.000 rupiah. Sedangkan untuk Dragon dia mendapatkan tambahan pendapatan yaitu 553.840.000 rupiah. Selanjutnya untuk soal CVP nomor 3 adalah anggaplah manajer pemasaran merubah bauran penjualan dari kedua mainan sehingga rasionya menjadi 7 untuk Mystical War terhadap 3 Magical Dragon. Ulangi pertanyaan nomor 1 dan 2. Apakah pemilik Toys Enterprise akan merasa senang dengan perubahan bauran penjualan tersebut? Mari kita buktikan dengan analisis CVP-nya. Nah, berikut adalah penghitungan dari analisis CVP-nya. Di sini ada 2 produk, yaitu Mystical War dan Magical Dragon.
Nah, di situ sudah dijelaskan produksi per unitnya, harga per unitnya, dan biaya variabel per unitnya. Nah, tadi dikatakan bahwasanya untuk bauran penjualannya adalah 7 untuk Mystical World dan 3 untuk Magical Dragon. BEP penjualan ini dihasilkan dari biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusinya. Nah, untuk margin kontribusinya sendiri ini hasilnya dari BEP per unit dikalikan dengan bauran penjualannya, yaitu pembagiannya 7 tadi ini dari masing-masing produknya, dihasilkan untuk margin kontribusinya sebesar 37.800 dan untuk Magical Dragonnya sebesar 25.500 dan untuk total dari margin kontribusi paketnya adalah 63.300. Nah, selanjutnya untuk mencari paket impasnya yaitu dengan cara biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi paket, yaitu biaya tetapnya adalah 500 juta 10. Nah, ini dihasilkan dari penjumlahan beban tetap langsung dan beban tetap umum dibagi dengan margin kontribusi paketnya, yaitu sebesar 63.300. Nah, hasilnya adalah 8.056 rupiah. Ini dibulatkan saja ya menjadi 8.000 unit. Nah, tadi dikatakan apakah pemilik dari Toys Enterprise akan merasa senang dengan perubahan bauran penjualan tersebut. Maka selanjutnya yang kita akan buktikan adalah untuk penghitungan labanya. Di sini untuk penjualan labanya sendiri adalah 1.023.776.000 dikurangi dengan biaya variabel dari masing-masing produknya, yaitu dijumlahkan sebesar 253.853.134 rupiah. Maka hasil dari margin kontribusinya sebesar 799.922.866 rupiah dikurangi dengan biaya tetapnya yaitu 510 juta rupiah. Hasil laba yang didapatkan dari bauran penjualan tersebut adalah 259.922.866 rupiah. Jadi bisa dikatakan pastinya pemilik dari Toys Enterprise akan merasa senang karena laba yang dihasilkan lebih besar dari laba yang dihasilkan sebelum terjadinya bauran penjualan. Selanjutnya untuk soal nomor 4 CVP, mengacu pada data semula, apabila perusahaan mampu meningkatkan penjualan Magical Dragon melalui penambahan iklan sebesar 100 juta, maka susunlah laporan laba rugi dari masing-masing lini produk untuk membuktikan analisis CVP-nya. Nah, untuk penjualan semulanya itu menghasilkan laba 100 juta dari produk War dan Dragon. Nah, selanjutnya untuk penambahan, selanjutnya dilakukan penambahan untuk produk Magical Dragonnya. Nah, itu dihasilkan laba sebesar 600 juta. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya setelah adanya penambahan beban iklan itu rasio labanya meningkat menjadi 600 juta rupiah.